Halo sahabat Aceh TV 1. Untuk kali ini kita akan membahas keagungan Masjid Agung Al-Makmur Lamprit, Banda Aceh. Nanggro Aceh Darussalam, provinsi bergelar Serambi Mekah ini memang memiliki sejumlah masjid-masjid yang indah. Syarat sejarah bahkan beberapa diantaranya digelari sebagai masjid ajaib karena mampu selamat dari terjangan bencana tsunami yang teramat dahsyat di penghujung tahun 2004 lalu. Beberapa diantaranya yaitu Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Baitur Rahim Ulele, dan Masjid Rahmatullah Lampu di Loknga. Namun dari sekian banyak masjid yang tetap kokoh berdiri tersebut, Masjid Agung Lamprit merupakan salah satu masjid yang mengalami kerusakan parah akibat gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 tersebut. Masjid Agung Lamprit awal mulanya dibangun secara bertahap sedikit demi sedikit oleh masyarakat muslim setempat sejak tahun 1979 dengan nama Masjid Baitul Makmur dengan status sebagai Masjid Agung bagi kota Banda Aceh. Ketika gempa disusul oleh gelombang tsunami menghantam Aceh, Nias dan kawasan Samudra Hindia lainnya mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan masjid ini. Pemerintah Kesultanan Oman yang kemudian memberikan dana bantuan untuk membangun kembali masjid tersebut sebagai sebuah masjid agung nan megah berarsitektur Timur Tengah seperti yang kita kenal saat ini. Proses pembangunannya mulai tahun 2006 dan diresmikan di tahun 2008. Sempat mengemuka untuk menamakan Masjid Agung ini sebagai Masjid Agung Al-Makmur Sultan Qaboos, diambil dari nama Sultan Qaboos. Namun justru Sultan Oman yang kemudian mengatakan bahwa beliau tulus ikhlas lillahi ta'ala membantu Muslim Aceh dan tidak perlu menyangkut pautkan bantuan tersebut dengan namanya. Sekedar catatan, nama Sultan Qaboos sudah diabadikan sebagai nama Masjid Nasional Oman dengan nama Masjid Agung Sultan Qaboos Muscat. Masjid Agung Al-Makmur Lamprit berada di pertigaan Jalan Taman Ratu Syafaruddin atau Muhammad Daud Brie berseberangan dengan Taman Ratu Safiyatuddin di kota Banda Aceh. Dari kejauhan ini sudah terlihat kemegahannya. Aroma Timur Tengah memang sangat kental pada bangunan masjid yang satu ini. Lengkap dengan kubah besar dan menara kembarnya, keseluruhan proses rancangan, pembangunan, dan pendanaannya ditangani langsung oleh pemerintah Oman. Sejarah Masjid Agung Lamprit. Masjid Al-Makmur Lamprit merupakan salah satu dari sekian masjid di kota Banda Aceh. Masjid itu sudah didirikan sejak tahun 1979 oleh masyarakat setempat dengan swadaya secara sedikit demi sedikit dengan status sebagai Masjid Agung Kota Banda Aceh. Dulu kawasan Lamprit merupakan komplek pegawai pemerintahan yang sempat diduduki oleh penjajah Belanda dan dijadikan tanah erpah. Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh tanggal 26 Desember 2004, kondisi masjid tersebut runtuh dan rusak total. Sejumlah orang berpendapat masjid itu tidak layak digunakan lagi. Menurut Muhammad Razali, Imam Besar Masjid Agung Lamprit, proses pembangunan masjid itu dimulai pada tahun 1979 dengan peletakan batu pertama oleh Profesor Amajid Ibrahim. Awalnya diberi nama dengan Masjid Baitul Makmur oleh Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba yang saat itu adalah imam besar masjid ini sekaligus sebagai ketua MUI masa itu. Nama masjid ini kemudian diganti lagi menjadi Masjid Al-Makmur. Digantinya nama masjid ini dari Baitul Makmur menjadi Al-Makmur salah satunya adalah karena Baitul Makmur itu artinya aras Allah yang berada di aras. Baitul Makmur hanya ada di aras, sedangkan di dunia ini tidak ada. Itu sebabnya kemudian disepakati diubah namanya menjadi Al-Makmur. Pergantian nama ini dilakukan pada tahun 1980-an, sesudah masjid berdiri. Utusan pemerintah Oman yang datang ke Aceh kala itu sempat menyeleksi apakah akan ada pembangunan Masjid Lamprit atau Masjid Lam Gugub. Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena masjid ini dekat dan strategis, pemerintah Kesultanan Oman kemudian membangun masjid ini. Proses pembangunan masjid itu dimulai 2006 dan selesai keseluruhan pada tahun 2008. Setelah proses pembangunan selesai, sempat muncul gagasan untuk menamai bangunan baru Masjid Agung Banda Aceh ini dengan Masjid Agung Al-Makmur Sultan Qaboos. Bantuan Kesultanan Oman. Oman merupakan negara Islam di Timur Tengah yang pertama kali datang membantu Aceh setelah sebagian besar wilayah pesisir pantai hancur diterjang bencana alam tsunami 26 Desember 2004. Direktur Eksekutif Oman Charity Ali Ibrahim Al-Rais langsung
yang datang sendiri ke Aceh seminggu pasca tsunami untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri dahsyatnya musibah tersebut. Beliau berada di Aceh selama 45 hari dan ketika kembali ke negaranya ia langsung melaporkan kepada Sultan Oman apa saja bantuan yang perlu disegerakan penyalurannya. Ali Ibrahim Al-Arishi mengatakan bahwa pihaknya tersanjung karena Oman adalah negara Arab pertama yang datang seminggu setelah tsunami dan ia membawa bantuan tanggap darurat ke Banda Aceh dan Melabu. Oman dan Aceh memang memiliki hubungan emosional yang sangat erat baik dari sejarah perdagangan yang mengawali masuknya peradaban Islam di Provinsi Ujung Barat Sumatera ini. Masih menurut Ali Ibrahim, kesamaan lainnya yaitu adalah nama ibu kota Oman. Muscat menjadi nama salah satu makanan tradisional Aceh yang masih digemari sampai saat ini. Mesekat merupakan bukti adanya hubungan erat dan membanggakan. Masjid Agung Al-Makmur dibangun atas dana bantuan dari Kesultanan Oman dengan menghabiskan dana sekitar 17 miliar rupiah sebagai bagian dari paket bantuan Kesultanan Oman untuk rakyat Aceh. Bantuan dari Kesultanan Oman sudah mengalir ke Aceh sejak masa tanggap darurat dan ditangani langsung oleh Ali Ibrahim Al-Raisi. Semasa tanggap darurat, Oman mengirimkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya sebanyak 60 ton ke Banda Aceh dan Melabu. Menyusul kemudian puluhan unit ambulan dan dilanjutkan dengan bantuan tahap kedua di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berupa bantuan perumahan berupa 150 rumah dimontasi yang disebut dengan Oman Village, gedung sekolah, serta masjid. Kesultanan Oman juga berkomitmen membantu 500 anak yatim di Provinsi Aceh selama 10 tahun pasca bencana yang merupakan bagian dari proyek bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. 3 tahun sebelumnya, Oman juga sudah membantu memberikan beasiswa pendidikan kepada santri pesantren di Aceh dan bantuan tersebut akan berlanjut hingga 15 tahun. Aktivitas Masjid Agung Al-Makmur Lamprit. Menurut Imam Masjid Agung Lamprit, tingkatan umat muslim yang beribadah di sini tergolong ramai lantaran tempatnya strategis untuk disinggahi oleh orang yang melewati tempat tersebut. Saat maghrib di hari biasa bukan di bulan puasa atau Ramadan, jemaah yang hadir sampai 6 saf. Dalam sekali maghrib, jemaah yang beribadah di masjid itu mencapai 500 orang, laki-laki dan perempuan. Jemaah menyusut waktu subuh paling banyak hanya 1,5 saf. Namun di waktu Jumat jemaahnya memenuhi masjid ini. Di hari Jumat terkadang masjid itu tak mampu menampung seluruh jamaah. Sebagai Masjid Agung Lamprit ini dikenal dengan tempat dilaksanakannya acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh maupun pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama Masjid Raya Baitur Rahman, termasuk acara Pekan Budaya Aceh hingga proses seleksi bagi para calon wali kota Banda Aceh yang diuji kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran juga diselenggarakan di Masjid Agung Lamprit ini. Seperti yang dilaksanakan pada saat Banda Aceh akan memiliki 4 pasangan bakal calon wali kota Banda Aceh pada periode 2012-2017. Acara lain yang tak kalah menarik dan cukup unik diselenggarakan di Masjid Agung Lamprit ini bersama dengan Masjid Besar Aceh termasuk Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh adalah penyelenggaraan zikir yang dilaksanakan di malam pergantian tahun seperti yang diselenggarakan pada malam pergantian tahun 2011-2012 lalu. Zikir dan muhasabah yang digelar di Masjid Al-Makmur Lamprit tersebut diakhiri dengan melaksanakan sholat malam. Demikian sahabat uraian mengenai Masjid Agung Lamprit Al-Makmur. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.